that pull out game weak. Yeah, you fucking with some wet ass pussy. Bring it bucket and I'm mop with this wet ass pussy. Give me everything you got with this wet ass pussy. Boy, toy named Troy, used to live in Detroit. Big dope till the money, he was getting some coins. Was in shootouts with the law, but he lived in a palace. Bought me Alexander. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang materi statistika. Kalian tahu apakah yang dimaksud dengan statistika? Statistika adalah suatu pengetahuan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data dan pengolahan data. Lalu, apa perbedaan dari statistika dan statistik? Statistika yaitu suatu pengetahuan atau ilmu yang berhubungan dengan metode pengumpulan data dan pengolahan data. Sedangkan statistik sendiri merupakan data-data yang diolah dan dipelajari menggunakan ilmu statistika. Kemudian, ada berapa macam sih metode pengumpulan data itu? Metode pengumpulan data terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu wawancara, yang kedua observasi, dan yang ketiga yaitu kuesioner. Kemudian, ada berapa macam cara penyajian data? Cara penyajian data terdiri dari yang pertama yaitu tabel, yang kedua yaitu diagram garis, kemudian yang ketiga yaitu diagram batang, dan yang keempat yaitu diagram lingkaran. Nah, sekarang sudah paham kan tentang apa itu yang dimaksud dengan statistika? Sekian penjelasan mengenai materi statistika. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini semua? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang penerapan konsep statistika dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjutkan, ada yang masih ingat tentang definisi dari statistika? Saya, Bu. Iya, Nak Dewi, silahkan. Statistika adalah suatu pengetahuan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data dan pengolahan data. Betul sekali, Dewi. Nah, jadi statistika adalah suatu pengetahuan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data, pengolahan data, analisisnya, dan juga penarikan kesimpulan dengan berdasarkan kumpulan data serta penganalisisan yang dilaksanakan. Sebelum Ibu lanjutkan, ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Bu. Iya, Linda, silakan. Maaf, Bu. Saya masih bingung perbedaan statistika dan statistik. Apakah kedua hal itu sama ataukah berbeda ya, Bu? Pertanyaan yang bagus, Linda. Nah, di sini Ibu akan memberikan kesempatan kepada anak-anak yang ingin menjawab pertanyaan dari Nak Linda. Dengan pertanyaan, statistika dan statistik itu sama atau berbeda? Silakan anak-anak kalau ada yang ingin menjawab. Berbeda, Bu. Dan menjawab berbeda. Kenapa bisa berbeda? Coba berikan alasannya, Nak Farhan. Statistika itu perhitungannya, Bu. Sedangkan statistik itu datanya. Jawaban yang bagus, Nak Farhan. Ya, jadi statistika dan statistik adalah dua hal yang berbeda ya anak-anak. Jangan sampai salah. Tadi sudah kita bahas pengertian statistika, yaitu suatu pengetahuan atau ilmu yang berhubungan dengan metode
pengumpulan data dan pengolahan data. Sedangkan statistik merupakan data-data yang diolah dan dipelajari menggunakan ilmu statistika. Jadi singkatnya, statistika itu ilmunya, sementara statistik adalah datanya. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Alhamdulillah paham, Bu. Ada yang ingin bertanya lagi? Baik, sambil kita mengingat kembali materi statistika di kelas 7 dulu, Ibu mau tanya, ada yang masih ingat berapa macam metode pengumpulan data? Ada 3, Bu. Ya, betul. Apa saja sebutkan? Wawancara, observasi, kuesioner. Betul sekali anak-anak. Nah, setelah mengumpulkan data, data tersebut masih belum bisa memberikan informasi secara lengkap sebelum diolah dan disajikan dengan benar. Ibu mau bertanya kepada Nak Dewi, ada berapa macam cara penyajian data? Ada 4, Bu. Tabel, batang, garis, dan lingkaran. Bagus, terima kasih Nak Dewi. Nah, itu tadi sedikit kilas balik materi statistika. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang bertanya, sekarang Ibu yang bertanya ya. Bagaimana contoh penerapan statistika dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, Nak Andre, silakan. Perhitungan laba dan rugi dalam penjualan barang, Bu. Bagaimana anak-anak semua dengan jawaban Mas Andre? Ya, betul sekali. Contoh penerapan statistika dalam kehidupan sehari-hari yaitu penghitungan laba, rugi, jumlah uang yang diperlukan belanja bulanan dalam rumah tangga. Untuk contoh lainnya, yaitu seperti penghitungan indeks prestasi mahasiswa. Kemudian dalam dunia bisnis, yaitu memperoleh keuntungan dalam sebuah proyek, seperti peluang menanamkan saham. Kemudian pada bidang industri, seperti statistika banyak digunakan dalam pengambilan keputusan, seperti jumlah produksi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan riwayat atau histori perusahaan. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Oke, untuk hari ini Ibu cukupkan sampai sini saja ya anak-anak. Jangan lupa belajar ya, dan dipelajari lagi materi yang telah kita bahas sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This dude named Michael used to ride motorcycle, bigger than a tower, and about Eiffels. Real country ass nigga, let me play with his rifle. Pussy put his ass to sleep, now he calling me NyQuil. Now from the top, make it drop.